Hola Besti Tani. Besti sampai di titik tuntutan meski cukup menegangkan, namun Nikita yang seraya tetap santai dengan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar yang dituntut kepadanya ternyata diduga kini menjadi pro dan kontra. Nah, diduga mengetahui hal tersebut salah satu tim kuasa hukum Reza Gladys yaitu Raffi dalam video di sosial media menyebut perihal tuntutan Nikita menurutnya cukup membuat puas. Namun meski begitu, ia pun seraya mengingatkan kebaikan JPU yang masih mempertimbangkan Nikita sebagai seorang ibu yang juga tulang punggung keluarga, sehingga ia menghimbau untuk tak lagi nyinyirin JPU katanya. Karena dianggap sudah berbaik hati meringankan tuntutan kepada Nikita. Nah, kalau Raffi yang kini telah jadi salah satu tim kuasa hukum RG menyebut puas dengan tuntutan jaksa, Miss Gosip yang sebelumnya menjadi kubu Reza Gladys justru diduga kembali menyebut adanya dugaan pengkondisian dalam kasus Nikita. Sehingga ia pun menyayangkan dengan tuntutan Nikita yang sampai 11 tahun. Meskipun sayang hal berbeda justru diduga hadir dari reaksi Zanzabela. Dalam unggahan video di sosial media, Zanzabela yang sebelumnya nggak mau bahas Nikita lagi karena nggak FYP, justru terlihat menambahkan foto Nikita dalam videonya. Meski tak memberikan statement apapun, namun ia terlihat memberi caption pertanyaan perihal tuntutan Nikita 11 tahun penjara dengan pertanyaan jadi berapa. Akhirnya jaksa menuntut terdakwa Nikita Mirzani dengan masa hukuman 11 tahun dan denda 2 miliar subsidiar 6 bulan. Jadi sebenarnya ya tadi lah ya sudah gue dibuatkan VT terkait hal-hal yang bisa memberatkan ataupun yang meringankan. Cuman yang harus dengan ada tuntutan ini sebenarnya jaksa dengan pemberatan ya memang udah cukup lah 11 tahun. Tetapi jaksa ternyata masih punya hati menaruh hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sebagai tulang punggung keluarga itu. Jadi kalian jangan lagi nyinyirin jaksa. Jaksa tuh masih berbaik hati, itu masih mempertimbangkan hal yang meringankan buat terdakwa Nikita Mirzani sebagai tulang punggung keluarga. Tapi kita bisa lihat nanti vonis dari hakim. Vonis itu bisa di bawah tuntutan dan juga bisa lebih dari tuntutan. Iya, 11 tahun saya rasa itu ajuan tuntutan yang nggak masuk akal sih, karena memang kasus Nikita Mirzani ini kan tidak ada unsur-unsur pidana ya, unsur-unsur pemerasan itu di TPU itu enggak ada lah. Istilahnya kasus ini memang sudah dikondisikan 11 tahun, berarti mereka berharap berapa tahun ini vonisnya? 8 tahun, kagak bisa seperti itu. Nikita Mirzani harus dibebaskan ya tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Hakim untuk menjaga dua instansi. Ya itu aja harapan saya gitu. Ya Besti, perihal tuntutan jaksa terhadap Nikita dengan 11 tahun penjara memang terus jadi sorotan dan jadi perbincangan hot di sosial media. Pro dan kontra pun diduga udah terjadi nih, di mana warganet baik pendukung Nikita maupun Reza Gladys membahas perihal tersebut. Namun termasuk DJ Sun Lawyer yang diduga merasa miris hingga diduga jadi mempertanyakan perihal jaksa atas tuntutan yang diberikan pada Niki. Bahkan dalam unggahan video di akun TikToknya, ia hingga meminta agar semua mengawal kasus Nikita. Sementara itu Reza Gladys sendiri dalam unggahan video di akun TikToknya terlihat bersama keluarga dengan senyumannya yang mengunjungi sebuah masjid untuk beribadah. Meski tak terlihat memberikan statement apapun, namun dalam videonya tersebut Reza memberikan caption permohonan doa untuk selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Miris melihat dan mendengar jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap artis Nikita Mirzani dengan tuntutan yang luar biasa. Ya 11 tahun. Ini gak masuk logika ya. Nggak masuk akal sehat. Secara kita tahu bahwa dugaan tindak pidana yang
disematkan terhadap artis Nikita Mirzani itu hanya dugaan tindak pidana pemerasan. Ini pidana pokoknya ya. Gitu loh. Jadi pasal 369 Kitab Undang Hukum Pidana. Ya, jadi pasal 369 KUHP itu sanksi pidananya 4 tahun penjara. Bagaimana bisa terjadi dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU yaitu 11 tahun. Kalaupun pencemarannya, pemerasannya, ya, pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membongkar rahasia, walaupun itu disampaikan melalui undang-undang ITE atau melalui media elektronik, yang jelas itu melanggar undang-undang ITE, undang-undang nomor 11 2008, undang-undang nomor 19 2016, dan yang undang-undang ITE yang terbaru itu pun tidak lebih dari ya sanksi pidananya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Bagaimana ini jaksa penuntut umum menuntut 11 tahun? Apakah ini ada something? Ada apakah? Apakah ada pesanan? Ini Pak Presiden harus turun tangan nih terkait masalah tuntutan atau jaksa penuntut umum menuntut Nikita Mirzani 11 tahun. Ini harus dikawal. Ini tidak boleh dibiarkan. Ada apa dengan jaksa? Jaksa ini harusnya ya bukan tendensius, harus objektif, harus menegakkan kepastian hukum, menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan. Tidak hanya Reza Gladys ataupun Nikita Mirzani, tetapi dua-duanya juga harus mendapatkan kepastian hukum yang tidak boleh keluar dari undang-undang atau norma yang sudah jelas diatur. Kawal terus kasus Nikita Mirzani. Mudah-mudahan hakimnya objektif. Hakimnya betul-betul punya suara hati dan hati nurani untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Nah, kalau di Jasa Mayor diduga menghimbau agar jaksa tidak tendensius, Usman Lawara selaku kuasa hukum Nikita yang merasa tuntutan jaksa kepada Nikita itu diduga telah mengenyampingkan fakta persidangan, menyebut kalau pledoinya nanti akan memberikan edukasi dari semua sisi cenah, termasuk perihal menyusun dakwaan dan bagaimana bukti tak sesuai dengan saksi dan dakwaan katanya. Di sisi lain, konten kreator netizen Eskandal yang juga merasa banyaknya pro dan kontra perihal tuntutan jaksa dengan 11 tahun penjara terhadap Nikita, meminta agar para pendukung Nikita tenang karena Nikita masih ada waktu untuk pembelaan. Nah, bicara soal nota pembelaan sendiri, Nikita mengaku akan segera membuatnya selesai tiba di rutan setelah pembacaan tuntutan. Menurutnya perihal tuntutan itu biarkan aja, karena ada nanti bagiannya dalam pledoi. Sekarang dirubah lagi dalam tuntutannya, alat yang mau dipakai itu adalah sebuah tanda bukti pembayaran atau pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gladys pada tahun 2024. Nah, bagaimana membuktikan ini? Kalau sebuah tindak pidana dakwaan dengan tuntutan berbeda, dengan fakta berbeda. Reza Gladys di persidangan dia tegas nganggoin. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman media semua
Ingat pada waktu itu. Lah sekarang kalau itu dibalik lagi diputar ke soal produk, ini bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuannya Reza? Reza berarti ngasih keterangan palsu dong di pengadilan. Kan begitu logikanya. Dia sendiri yang ngomong. Nggak ada begitu pun dengan saksi dia lain. Nah sekarang kita mau ke soal pembuktian. Buktinya apa? Ya buktinya soal produk. Tapi si Rezanya mengakui bukan masalah produk. Nah nanti biarlah teman-teman semua melihat ya, praktisi hukum di luar juga akan paham gitu loh. Kenapa sih dakwaannya begini, pengakuan begini, tuntutan begini? Ini ada kontradiktif semua gitu. Pembuktiannya mana gitu? Terakhir apa yang mau disiapkan mungkin dan pledoi banyak. Kita siapkan pledoi semua. Kita mau memberikan edukasi dalam pledoi itu dari semua sisi. Dari bagaimana cara menyusun dakwaan, bagaimana dakwaannya itu cacat, kemudian bagaimana soal buktinya itu tidak sinkron dengan dakwaan, soal dengan saksi juga. Nah itu akan kami uraikan semua nanti dalam pledoi, termasuk unsur-unsur yang berkenaan dengan tuntutan jaksa tadi. Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah atau diganti dengan kurungan penjara 6 bulan. Jadi sahabat cendol, sidang tuntutan hari ini mungkin menjadi pesta kecil bagi para haters Nikita Mirzani dan menjadi hari yang cukup berat ya bagi para fans ataupun pendukungnya. Tapi calm down, tenang dulu. Hari ini belum ada putusan hukum yang mengikat ya. Tuntutan itu bukanlah vonis. Dan Nikita Mirzani masih punya ruang perlawanan secara hukum. Jadi minggu depan itu Nikita Mirzani diberikan kesempatan untuk menyampaikan pledoi ya, atau biasa kita sebut dengan nota pembelaan. Atau kesempatan bagi terdakwa untuk membantah, untuk membela, atau meluruskan tuduhan ya, serta tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dalam proses hukum pidana, pledoi itu adalah hak setiap terdakwa ya, dan seringkali menjadi salah satu momen yang krusial yang dapat mempengaruhi putusan hakim nantinya. Nah maka dari itu sahabat cendol, jangan buru-buru ikut bersorak ataupun bersedih ya. Proses hukum itu masih panjang dan belum final. Pertanyaannya sekarang, apa sih pertimbangan jaksa sampai menuntut 11 tahun dan denda 2 miliar ya? Apakah tuntutan itu masuk akal secara hukum atau justru terlalu berat? Kita bahas lebih dalam video selanjutnya. Stay tune dan tetap kritis, bukan ikut arus. Salah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut tuntutan dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut lagi ya kan. Nanti tinggal bagian saya ibu di minggu depan. Apa yang disiapkan? Minggu depan lagi bikin candy nyicil sedikit. Kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang aku bikin pledoi lagi. Sementara itu yang juga nggak kalah menyedot perhatian adalah perbedaan tuntutan hukuman Nikita dan Mail, di mana Nikita dituntut 11 tahun dan Mail 7 tahun. Meskipun berbeda, namun sikap Mail setelah pembacaan tuntutannya terlihat sama dengan Nikita yang santai aja karena merasa masih ada waktu untuk pembelaan. Sementara perihal sikap Nikita dalam persidangan yang dianggap kurang baik hingga diduga menjadi salah satu pertimbangan dalam tuntutan jaksa, justru seraya disentil balik nih sama Mail, di mana Mail seraya mengingatkan tentang dugaan perilaku jaksa yang diduga kurang baik dengan dugaan tindakan berekaman saat usai sidang beberapa waktu lalu yang sempat viral, Besti. Aku nggak dengar tadi, kenapa? Tadi udah ditahu denda 2 miliar. Sabar, masih ada pledoi kan? Kakak ini mau dikasih ini. Semangat banget. Semangat banget kak. Tujuan di belakang masih kalah. Harus semangat, kita aja semangat kan. Masa kakak nggak semangat? Kata-kata hari ini tetap semangat. Nggak ada kata-kata hari ini capek. Boleh lari dulu. Santai aja sih sebenarnya, karena kan masih tuntutan juga kan. Semoga aja masih ada keajaiban, ya kan? Oke. Kayak kalau tadi nih kita kan di 11 tahun ya. Nah itu aku malah nggak tahu, tadi aku malah nanya. Ya keberatan, kalau misalnya keberatan pasti keberatan. Cuman kan masih ada hasil akhirnya. Jadi nanti kita lihat aja nanti di ending. Jadi akan bikin pledoi sendiri apa? Aku bikin pledoi sendiri sih pasti. Udah siap tuh. Udah sih, siap banget. Cuman nggak sukanya kalau di calling pagi. Karena puyeng di belakang.
Iya. Itu. Tadi nih kita juga dibilang karena attitude-nya di persidangan kurang baik. Mungkin komentar kamu gimana? Enggak dihukum berat. Iya kayak diledekin JPU gitu Kak. Attitude-nya nggak baik. Mail nggak pernah tahu sih. Iya. Tuh suruh ngambil jalan tuh sama dia tuh. Sekali lagi. Mail nggak pernah tahu soalnya. Masalahnya kan Mail nggak pernah tahu nih kita sidang kayak gimana. Karena kan Mail juga dibelakangkan di sel monyet itu. Jadi nggak pernah tahu gitu. Ya, sambil jalan ya. Tapi kalau misalnya emang dengan perilaku tadi tidak baik ya. Kan waktu itu kan juga sempat ada JPU yang rekam. Harusnya itu juga kan nggak baik sebagai JPU, ya kan? Emang harusnya memberikan contoh. Emang ya. Terkait denda 2M. Bisa dibilang JPU baper nggak sih? Kabelnya. Mungkin. Terkait denda 2M. Oh sialan emang. Bikin puyeng nih 2M ini nih. Tahu gitu kan Mail meresnya nih kan dibilang meres kan? Kan dibilang meres. Tahu gitu Mail. Ya Besti, seperti yang Mail dan Nikita sampaikan, masih ada tuntutan. Tenang dan tetap tertib ya, biar jalannya sidang terus lancar. Dan semoga semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.